Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul materi yaitu Manajemen Data dengan dosen pengampu Bapak Rido Riswaldi, STMM. Untuk anggota kelompok sendiri, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hani Amariski, kemudian rekan saya Tiara Kurota Ayun, dan Putri Ashari Utami. Baik, masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu dasar-dasar konsep data. Basis dapat diartikan dalam sebagai markas atau gudang, tempat bersarang ataupun berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia atau pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa database merupakan kumpulan data yang saling terkait yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan serta bisa digunakan oleh lebih dari satu orang dan lebih dari satu aplikasi. Ada 3 sumber data dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu data internal. Data internal adalah data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa data mengenai orang, produk, layanan, dan juga proses-proses. Contoh dari data internal sendiri yaitu data tentang pegawai, kemudian data tentang peralatan, data tentang penjualan, dan data penjadwalan produksi. Kemudian yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contohnya yaitu peraturan perundangan, harga pasar, keadaan pesaing, dan juga kurs dolar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu data private ataupun personal. Data yang mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapat dari user mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari satu variabel. Dan data tersebut bersifat subjektif. Kemudian selanjutnya yaitu subsistem manajemen data ataupun DMS. Subsistem manajemen data terdiri atas basis data yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Elemen-elemen pada subsistem manajemen data yaitu terdiri dari DSS database, kemudian database management system, data dictionary, dan query facility. Baik, untuk DSS database yaitu singkatan dari Decision Support System, disingkat menjadi DSS, adalah bagian dan sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, database management ataupun DMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Kemudian data dictionary ataupun kamus data adalah penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis kamus dokumen tersimpan dalam bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk yang dicetak. Kemudian yang terakhir yaitu query facility. Query facility yaitu data yang menyediakan dasar untuk mengakses data, menerima permintaan akan data dari komponen SPK dan lainnya. Kemudian menentukan bagaimana query ini dapat dipenuhi, memformulasikan detail permintaan, dan mengembalikan atau mengirimkan hasilnya kepada peminta. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Kurota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis database. Jenis database yang pertama adalah relational database. Jadi,
Relational database ini adalah jenis basis data yang menggunakan model relasional untuk menyimpan dan juga mengelola datanya. Dalam database relasional, data diorganisasi dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan juga kolom. Setiap tabel mewakili suatu entitas atau objek dalam dunia nyata, seperti pelanggan, produk, pesanan, atau karyawan. Dan dalam tabel, saling berhubungan melalui kunci utama dan juga kunci asing. Jenis database yang kedua adalah hierarchical database. Jadi, jenis ini adalah jenis basis data yang menggunakan struktur hierarki atau pohon untuk menyimpan dan juga menghubungkan datanya. Dalam basis data ini, data disusun dalam bentuk hierarki dengan satu entitas menjadi induk atau parent dari entitas lainnya yang menjadi anak atau child. Jadi, setiap entitas anak hanya dapat memiliki satu entitas induk, dan setiap satu entitas induk dapat memiliki beberapa entitas anak. Jenis yang ketiga adalah object-oriented database. Jadi, jenis ini adalah jenis database yang menggabungkan konsep dari bahasa pemrograman berorientasi pada objek dengan model penyimpanan data. Basis data ini memungkinkan penyimpanan dan juga pengambilan objek kompleks yang terdiri dari data dan juga metode atau fungsi yang berhubungan dengan objek tersebut. Dalam basis data, berorientasi objek, data dianggap sebagai objek yang memiliki atribut atau data dan metode, yaitu aksi atau operasi. Sekian penjelasan saya, kembali ke Hani Amelia Rizky. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Ashari Utami. Pada Putri Ashari Utami, silakan. Baik, lanjut ke poin keempat, yaitu network database. Network database atau basis data jaringan menggunakan sebuah struktur jaringan untuk membentuk hubungan atau relationship antar entitas di dalamnya. Secara teknis, network database merupakan bentuk turunan dari hierarchical database. Namun, jika dalam bentuk hierarki, sebuah entitas hanya dapat memiliki hubungan induk atau anak dengan satu entitas lain. Dalam network database, sebuah entitas dapat memiliki hubungan induk atau anak dengan lebih dari satu entitas lain. Next. Poin kelima yaitu NoSQL database. Jenis database NoSQL atau not only SQL adalah kelompok basis data yang tidak mengikuti model relasional tradisional yang digunakan dalam basis data relasional. Istilah NoSQL mengacu pada fakta bahwa basis data ini tidak hanya menggunakan bahasa query SQL seperti yang digunakan dalam basis data relasional. Basis data NoSQL dikembangkan untuk menangani beberapa tantangan yang tidak mudah diatasi oleh basis data relasional, terutama dalam konteks aplikasi modern yang membutuhkan skala yang besar, data tidak terstruktur, serta kebutuhan performa tinggi. Next. Poin selanjutnya yaitu sistem manajemen database. Database dibuat, diakses, dan diperbarui melalui sistem manajemen database atau database management system atau DBMS, contohnya Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, dan MySQL DSD. Pertimbangan dalam memilih DBMS terkait dengan aplikasi yang akan dibangun, yaitu arsitektur sistemnya. Apakah stand-alone atau client server berbasis desktop atau web? Setiap DBMS mempunyai keunggulan pada masing-masing arsitekturnya. Kedua, itu platform sistem operasi. Yang ketiga, besarnya data. Dan terakhir, pentingnya dukungan keamanan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok 1 tentang materi manajemen data.
Kami tutup untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.